Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini memaparkan materi kelompok kami Ada baiknya kita perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Rosmida. Amos Demak Gau. atas nama Ardiana. Di sini Kenalkan, nama saya Nasika. Saya Muhammad Wardi. saya Nur Handayani. Yaitu saya atas nama Nur Hasni. Silahkan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Handayani dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang pertama yang mengenai pengertian manajemen laba. Manajemen laba dipandang dari dua sisi. Yang pertama ada penyusunan kontrak dan yang kedua pelaporan keuangan. Yang pertama ada penyusunan kontrak. Manajemen laba ini digunakan sebagai cara untuk melindungi konsekuensi peristiwa tak terduga ketika kontrak ini bersifat kaku ataupun tidak lengkap. Manajemen laba yang banyak akan menurunkan kemampuan investor dalam menafsirkan pendapatan berjalan, terutama jika manajemen laba ini tersembunyi di balik pendapatan pokok dan tidak diungkapkan secara penuh. Yang kedua ada pelaporan keuangan. Manajemen laba ini dapat digunakan untuk menyesuaikan estimasi pendapatan yang dikemukakan oleh para analis dan karenanya menghindari reaksi harga saham yang negatif yang dapat mengikuti kegagalan harapan para investor. Manajemen laba ini manajemen laba ini adalah alat dari dalam antara pihak manajer dengan pihak investor. Manajemen laba dapat didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang saya ambil di sini antaranya adalah Riyahi dan Belkowi. Riyahi dan Belkowi mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang ada untuk memilih pilihan yang tepat dalam rangka mencapai tingkat laba yang diharapkan. Yang kedua, menurut Subramanyam dan John mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah manajemen laba sebagai suatu realitas akrual yang enggan diterima oleh pihak pemakai. Jadi saya simpulkan bahwa manajemen laba di sini adalah alat yang digunakan seseorang manajemen laba adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi keuangan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada mengenai perspektif manajemen laba. Menurut Sulistianto mengemukakan ada 3 perspektif manajemen laba. Yang pertama itu perspektif dasar. Sampai saat ini masih banyak kontroversi antara pihak
akademisi dan pihak praktisi yang mengemukakan bahwa manajemen laba ini merupakan termasuk dikategorikan sebagai kecurangan. Pihak praktisi mengatakan bahwa manajemen laba ini termasuk kategori yang curang, sedangkan pihak akademisi curang atau fraud, sedangkan pihak akademisi mengatakan bahwa manajemen laba tidak dapat dikategorikan sebagai kecurangan. Yang kedua ada perspektif informasi. Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada perspektif oportunis. Perspektif oportunis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mengelabui investor karena pihak manajer ini lebih banyak mengetahui atau menguasai informasi dibandingkan dengan pihak investor. Sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh saudara saya, teman kelompok saya, yaitu saudara Wardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi langsung saja materi akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pola manajemen laba. Jadi ada beberapa di mana manajer dapat terlibat dalam beragam pola manajemen. Jadi yang pertama itu ada taking about, di mana pola ini sering terjadi selama periode tekanan organisasi atau reorganisasi, termasuk perekrutan CEO baru. Jadi pola ini dilakukan dengan menghapus aset, kemudian menyediakan biaya di masa depan yang diperkirakan, dan secara umum clear the decks. Mengapa hal ini dilakukan? Karena untuk meningkatkan probabilitas laba di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu minimalkan laba. Jadi pola ini memungkinkan dipilih oleh perusahaan yang nampak secara politik selama periode-periode probabilitas yang tinggi. Kebijakan menyarankan dilakukannya minimalisasi pendapatan penyusutan aktiva tetap dan aktiva tak terwujud dengan cepat. Kemudian mengeluarkan biaya-biaya pengiklanan dan penelitian serta pengembangan. Menggunakan metode akuntansi social effort untuk biaya-biaya eksplorasi minyak dan gas dan lain sebagainya. Pola ini serupa dengan talking about seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan laba. Jadi manajer dapat terlibat dalam pola untuk memaksimalkan pendapatan yang dilaporkan untuk tujuan seperti bonus. Jadi semua tidak ditempatkan melampaui atas. Kemudian yang keempat itu income smounting atau meratakan laba. Jadi para mungkin meratakan pendapatan yang dilaporkan sepanjang waktu supaya mereka dapat menerima kompensasi yang relatif konstan. Kemudian materi yang kedua saya berjelaskan yaitu mekanisme manajemen laba. Jadi menurut Subramanian dan John pada tahun 2013 menjelaskan dua metode utama manajemen laba. Yang pertama itu pemindahan laba, di mana pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Jadi pemindahan laba ini dapat dilakukan dengan mempercepat atau memindah pengakuan pendapatan atau beban. Yang kedua itu manajemen laba melalui kelas. Jadi laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasi beban dan pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi. Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi ini adalah beban di bawah garis atau melaporkan beban dapos luar biasa dan tidak berulang sehingga tidak dianggap penting oleh seorang yang menganalisis. Adapun juga mekanisme manajemen laba yang digambarkan oleh Suslianto pada tahun 2008, yaitu yang pertama
meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Kemudian yang kedua, mengubah atau mengganti metode akuntansi. Ya, yang ketiga, permasalahan cadangan. Jadi dalam permasalahan cadangan ini merupakan laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sebelumnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amos Jamak Gau. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menunjukkan presentasi materi yang telah dijelaskan saudara Wardi sebelumnya mengenai mekanisme manajemen laba. Adapun mekanisme manajemen laba yang lainnya telah digambarkan oleh Sudistianto pada tahun 2008. Adapun beberapa gambaran yang diterangkan oleh Sudistianto, yang pertama yaitu meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh yang diambil adalah umur ekonomis aktiva tetap dan aktiva tidak terwujud, persentase biaya, kerugian piutang, dan masih banyak lain yang berhubungan dengan poin yang pertama ini. Terus poin yang kedua adalah mengubah atau mengganti metode akuntansi. Seorang manajer hanya mau menggunakan satu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan cadangan. Di sini kita mengartikan cadangan merupakan sebuah laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu cadangan kerugian piutang. Selanjutnya penurunan nilai persediaan dan lain-lain yang masih berhubungan dengan hal ini. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disambung oleh saudari saya Nur Hasni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hasni akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian 4 itu yaitu mekanisme manajemen laba. Suprayaman dan Jones menjelaskan dua metode utama dalam manajemen laba, yaitu pertama pemindahan laba dan manajemen laba melalui klasifikasi. Pemindahan laba ini merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lain. Pemindahan ini dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Kemudian kedua itu manajemen laba melalui klasifikasi. Laba ini juga dapat ditentukan dengan secara khusus diklasifikasikan beban dan pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi.
Bentuk umum dari manajemen laba ini melalui klasifikasi, yaitu memindahkan beban di bawah garis atau melaporkan beban pada pos laporan laba rugi. Adapun mekanisme manajemen laba lainnya yang digambarkan oleh Sulisyanto, yaitu pertama tuh meninjau kembali dan mengubah beberapa estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Contohnya itu seperti umur ekonomis aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Kemudian kedua, mengubah atau mengganti metode akuntansi. Seorang manajemen ini dapat mengubah atau mengganti suatu metode untuk suatu metode akuntansi yang digunakannya. Kemudian ketiga, permasalahan cadangan. Cadangan ini merupakan laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan digunakan pada saat dibutuhkan. Contohnya itu seperti cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan. Kemudian bagian 5 itu motivasi lain untuk melakukan manajemen laba. Ada sejumlah alasan manajemen terlibat dalam manajemen laba. Ya, diantaranya itu pertama, memenuhi harapan investor. Harapan investor ini untuk mendapatkan pendapatan biasa didasarkan pada pengamatan terhadap pendapatan yang diperoleh tahun lalu. Kemudian kedua itu motivasi kontrak utang. Kontrak utang ini biasanya tergantung pada variabel akuntansi yang muncul pada masalah moral hazard antara manajer dan kreditor. Terakhir itu initial public operation atau IPO. IPO ini adalah peristiwa di mana untuk pertama kalinya suatu perusahaan menjual atau menawarkan sahamnya kepada khalayak banyak atau khalayak publik pada pasar modal. Sekian penjelasan dari saya.